Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga nekat menyeberangi jembatan bambu reot yang jadi satu-satunya penghubung antar dua desa di Cilacap. Sulitnya menertibkan alat peraga kampanye berukuran besar yang langgar aturan pemasangan di Kabupaten Purbalingga. Setelah hilang selama 3 hari, bocah tenggelam di Sungai Kagok di Candisari, Semarang akhirnya ditemukan. Harga kebutuhan pokok di Kota Salatiga masih tinggi. Para pedagang mengeluh jumlah pembeli makin menurun di pasar. Keluhan itu disampaikan pedagang kepada Ketua DPR yang meninjau Pasar Blauran Kota Salatiga. Puan Maharani mendatangi pasar tradisional Belauran 2 Kota Salatiga. Ini bukanlah kegiatan kampanye, tetapi kedatangan Ketua DPR ini untuk mengecek langsung peningkatan harga yang terjadi usai Natal dan Tahun Baru. Saat ini harga bawang putih mencapai Rp42.000 per kilogram, sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Harga bawang merah Rp35.000 per kilogram dan sebelumnya dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Cabai merah mengalami penurunan, harganya saat ini Rp35.000 per kilogram, sebelumnya yang dijual mencapai Rp80.000 per kilogram. Tingginya harga kebutuhan pokok membuat para pedagang mengeluh akibat menurunnya jumlah pembelian di pasar. Peminatnya itu masih berkurang, belinya 1 kilo jadinya setengah kilo. Terus ada yang nawar, nggak jadi aja deh gitu. Dikirain pedagangnya itu yang naikin sendiri. Mbak, kalau bawang merah, bawang putih? Nah, bawang merah, bawang putih itu mulai meranjak naik banyak itu. Dulu 35, sekarang 42. Ketua DPR yang mendengar keluhan ini menyatakan berusaha mengingatkan pemerintah agar terus menjaga harga kebutuhan pokok agar terjangkau di masyarakat. Harga berambang dan bawang putih yang 10 hari terakhir ini ada kenaikan. Jadi mungkin ini memang pasca Natal dan Tahun Baru sempat naik 10 hari. Saya akan lihat lagi kira-kira akhir bulan atau bulan depan apakah masih ada kenaikan. Kenaikannya itu antara 5.000 sampai 12.000. Pedagang berharap pemerintah mampu mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok agar mampu dijangkau semua kalangan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sebuah jembatan bambu reot di Cilacap tetap dipakai warga untuk melintas. Meski menantang maut, warga tak punya pilihan karena jembatan itu satu-satunya penghubung antara dua desa. Tak terbayang seperti apa perasaan pelajar sekolah ini yang harus bertaruh nyawa untuk bisa bersekolah. Mereka harus ekstra hati-hati untuk bisa menyeberangi jembatan bambu yang berada di Kecamatan Kawunganten, Cilacap. Kondisi jembatan yang sudah lapuk dan miring seakan tinggal menunggu waktu untuk roboh. Meski begitu mereka tak punya pilihan. Jembatan ini hanya satu-satunya jalur penghubung antara dua desa yang dipisahkan Sungai Cimeneng. Anggota TNI pun ikut turun tangan untuk membantu warga yang tetap nekat menyeberangi jembatan. Karena mereka merasa ketakutan untuk menyeberangi ini karena di sini sangat rawan. Di bawahnya itu lumayan tinggi dan juga ada kedalamannya 4 meter. Nah, di dasarnya sudah. Jadi di bawahnya juga materialnya tajam-tajam, kami takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, memakan korban gitu. Namun tak semua warga bernyali. Beberapa di antaranya memilih kembali ke rumah karena takut jika menyeberang tiba-tiba jembatan bambu ini ambruk. Mereka mengurungkan niat ke sawah atau beraktivitas karena jalan lain yang harus ditempuh cukup jauh hingga belasan kilometer. Jembatannya ambruk itu, saya takut, nggak berani. Terus kalau nggak lewat sini lewat mana, Pak? Ya jauh, Pak, lewat sana, lewat Panikel, desa Panikel, jauh ya, kurang lebih ada 14 kilo lah, jauh sekali. Terpaksa pulang ini.
Rusaknya jembatan penyeberangan di Sungai Cimeneng ini karena curah hujan yang tinggi, ditambah tumpukan sampah yang terbawa arus sungai. Karena curah hujan yang terlalu tinggi dengan debit sampah, material sampah yang terlalu banyak, akhirnya terjadilah seperti ini. Warga hanya bisa berharap pemerintah setempat tergerak untuk membangun jembatan yang layak untuk warga, sehingga tak kesulitan atau beraktivitas. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Polres Kota Tegal memusnahkan ratusan knalpot brong. Knalpot yang dimusnahkan berasal dari hasil sitaan operasi lalu lintas selama sepekan terakhir. Polres Kota Tegal bersama Forkopimda Kota Tegal Kamis siang memusnahkan lebih dari 500 knalpot brong. Pemusnahan dihadiri Wali Kota Tegal, unsur TNI, Dinas Perhubungan, serta perwakilan sekolah. Pemusnahan dilakukan dengan cara memotong knalpot menjadi beberapa bagian, menggunakan gergaji listrik agar tidak bisa dirakit kembali oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ratusan knalpot yang dimusnahkan adalah barang bukti hasil operasi knalpot bising selama sepekan terakhir yang dilakukan jajaran Satlantas Reskrim dan Sabara Polres Kota Tegal. Ya, paling tidak dari trigger yang ada ini kita harapkan akan menimbulkan efek deteren, sehingga nanti dengan pelaksanaan razia-razia yang ada, penindakan yang ada ini harapannya akan berkurang atau bahkan tidak ada, karena ini juga serentak, tidak cuma di wilayah kita, di seluruh Polres yang ada melakukan penindakan yang sama, sehingga harapannya tidak hanya di Polres Tegal Kota tapi secara keseluruhan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah keberadaan knalpot brong ini tidak akan ada lagi. Pemberantasan knalpot brong dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan kampanye terbuka Pilpres 2024. Polisi akan tegas menindak pengendara motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Mendekati pelaksanaan pemilu 2024, polisi semakin meningkatkan patroli di objek vital pemilu. Salah satunya gudang penyimpanan surat suara. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk memeriksa ruangan dan sterilisasi objek vital KPUD. Unit K9 yang dikenal dengan Satuan Anjing Pelacak dari Samapta Polres Purbalingga ikut mengamankan objek vital pemilu. Anjing pelacak menyisir dalam gudang logistik tempat pelipatan suara di KPUD Purbalingga. Anjing pelacak bertugas setiap hari untuk antisipasi mencegah secara dini adanya gangguan keamanan proses tahapan pemilu. Penyisiran dengan anjing pelacak juga dilakukan ke objek vital pemilu lainnya seperti kantor KPUD, gudang logistik pemilu, dan kantor Bawaslu. Untuk mengantisipasi adanya bahan-bahan yang berbahaya atau yang mengandung unsur bahan peledak. Setiap hari mesti lakukan? Setiap hari kita lakukan. Belasan alat peraga kampanye berukuran besar dan ratusan poster yang melanggar aturan pemasangan dicopot oleh tim gabungan dari Panwaslu dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga. Satu persatu alat peraga kampanye yang menyalahi aturan dicopot paksa oleh petugas gabungan dari Panwaslu Kecamatan Purbalingga Kota. Beragam ketentuan yang dilanggar berupa ukuran yang sangat besar, tempat pemasangan di pohon, dan tempat yang telah disepakati steril dari alat peraga kampanye. Sebagian besar alat peraga kampanye ditemukan dalam kondisi tidak tertata dan mengganggu keindahan kota. Petugas sempat mengalami kesulitan saat mencopot alat peraga kampanye berupa baliho berukuran raksasa. Jelas ada kesulitan karena pemasangannya itu baliho-baliho besar itu dikaitkan di pohon itu agak lumayan tinggi, dipaku, terus ada yang dipakai kawat, itu untuk pencopotannya itu agak lumayan kesulitan karena alat kita itu terbatas. Ratusan baliho dan poster peraga kampanye yang telah dicopot akan dikumpulkan di kantor kecamatan.
Dalam satu hari, petugas mencopot belasan baliho raksasa dan 250 alat peraga kampanye lain yang melanggar aturan kampanye. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Tak hanya capres dan cawapres yang sibuk kampanye, partai pengusung masing-masing paslon juga ikut turun gunung. Seperti Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang bertemu relawan di Salatiga untuk galang dukungan kepada kakaknya Gibran. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep menemui barisan relawan Gigi Berani Bala Gibran di Kota Salatiga Sabtu sore. Kaisang berdiskusi dengan para relawan soal berbagai hal terkait pemilu. Ia pun meminta kepada para relawan mendukung kakaknya, Gibran Raka Buming Raka, dalam pemilihan presiden 2024. Ia berharap paslon Prabowo Gibran bisa menang di Salatiga bahkan dalam satu putaran. Sebagai adiknya Mas Gibran, mohon titip Mas Gibran di Salatiga dan tadi juga ada dari Pekalongan juga ya, tadi titip Mas Gibran supaya nanti bisa memenangkan pemilu khususnya di Jawa Tengah dan bisa sekali putaran. Di provinsi berbeda, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menghadiri haul Masyayikh ke-21 serta silaturahmi nasional alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini di Pasuruan. Caimin yakin bisa mendulang suara di Jawa Timur karena adanya dukungan dari berbagai pondok pesantren. Usai menghadiri acara di Pondok Pesantren, Muhaimin pergi ke Keraton Pasuruan untuk bertemu Kiai Bahar. Pengaruhnya bukan hanya di Pasuruan, sampai di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Jawa Timur menjadi peluang sangat kuat untuk Amin menang karena dukungan pesantren-pesantren, kiai sepuh, juga ulama-ulama di berbagai kabupaten yang solid, dan dukungan itulah yang membuat Amin yakin pada Pilpres 12 Februari nanti akan menang. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkegiatan di ibu kota Jakarta. Ia bersama Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Sandiaga Uno mengikuti kegiatan Penguin Seliweran di kawasan Gelora Bung Karno. Selain berolahraga, Ganjar hadir untuk menyapa warga. Sementara terkait tema Penguin Seliweran, Ganjar mengaku ide itu datang dari kreativitas warga yang mendukungnya sebagai capres. Gak tahu, itu anak-anak yang kreatif aja. Karena saya waktu itu ditanyain orang terus saya kasih hormat gambar penguin, tiba-tiba seneng aja. Terus dia buat jersey, buat kelompok penguin, katanya ini ketua penguin gitu. Jadi saya mencoba untuk merasakan apa yang dimaui mereka. Kadang-kadang yang kita harapkan berbeda, yang dia tangkap berbeda, dan ternyata dia bisa mengembangkan. Jadi saya follow mereka gitu. Ingatlah, hari pencoblosan tinggal 1 bulan lagi. Para calon presiden dan wakil presiden serta para calon legislatif semakin gencar safari politik untuk bisa mendulang suara pada 14 Februari mendatang. Tim Liputan melaporkan.